haqqul mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita ingin mewawancarai Bapak Dr. Haji Safi'i Siregar LCMA, pimpinan kelompok bimbingan ibadah Umroh Haji Multazam Medan. Barusan Bapak ini telah berhasil sejak berangkat dan kembali ke tanah air dalam membimbing kelompok Haji Multazam, dan dia tergolong dalam kelompok 8. Wah, ada beberapa jemaah haji Indonesia yang hilang, terutama asal Palembang. Kira-kira apa persoalan yang dialami? Bapak ini mungkin tahu kira-kira apa. Mari kita ikuti wawancara berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, saya mau tahu atau masyarakat ini mau tahu, ini ada jemaah haji kita tahun ini yang bermasalah di Tanah Suci Mekah, khususnya waktu pelaksanaan wukuf di Arafah. Ada yang sampai sekarang masih hilang. Kalau saya tidak salah dari jemaah Palembang masih hilang. Itu apa persoalannya sekarang kok bisa hilang, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, saya Dr. Haji Safi'i Siregar LCMA, pemimpin atau pimpinan KBIHU Multazam Medan. Pada tahun ini alhamdulillah kami membawa jemaah sebanyak 270 orang. Berbagi pengalaman dalam menghadapi dan mengayomi serta membimbing jemaah. Pada prinsipnya sebenarnya semua jemaah yang berangkat ke Tanah Suci itu membutuhkan bimbingan. Karena yang namanya pergi ke negeri orang, lain bahasanya, lain daerahnya, lain keadaannya. Apalagi masyarakat yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Jadi jemaah ataupun calon jemaah sebelum berangkat seharusnya lah atau sekiannya lah memilih satu kelompok bimbingan yang berpengalaman. Memilih kelompok bimbingan yang berpengalaman sebagai wadah untuk membimbing, mengayomi dan menguasai mereka di sana. Jadi jemaah yang bergabung dalam kelompok bimbingan itu akan diawasi secara melekat, sehingga nantinya di sana bisa bekerja sama dengan Karom atau Ketelugu yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Setiap 10 orang ada pengawasnya, yang kita buat sinergi kerjasamanya antara petugas KBIHU dengan ketua Regu atau Karom yang ada. Jadi jemaah ini jangan sampai ada yang lepas daripada wilayah pimpinan KBIHU ataupun ketua rombongan. Setiap saat harus diawasi. Paling tidak waktu-waktu ada acara pengajian, waktu ada acara-acara kegiatan, itu mesti diabsen. Dan dilihat bagaimana keadaan kesehatannya. Sampai dalam semua kegiatan harus kita perhatikan, harus kita awasi jemaah ini semuanya. Jadi seperti wukuf di Padang Arafah, kita harus pastikan bahwa jemaah kita ada di Padang Arafah. Begitu juga waktu di Musdalifah, kita harus pastikan jemaah kita ada di Musdalifah. Begitu juga di Mina setelah melontar, terutama melontar, kita sudah pastikan jemaah kita yang melontar itu hanya yang kuat, yang mampu jalan paling tidak antara 6 sampai 8 km. Kalau kita kira dia tidak kuat berjalan, maka diwakilkan. Jadi jemaah ini semuanya terukur. Tidak ada yang lepas daripada kontrol. Tetapi kadang-kadang jemaah kita ini kan, apalagi tahun ini banyak jemaah lansia, kadang-kadang dia keluar tidak membawa atribut. Kita tidak tahu di luar itu kejadian apa, mungkin dia jatuh, mungkin pingsan, dibawa ke rumah sakit. Namanya rumah sakit, siapa saja pasien itu dimasukkan ke rumah sakit. Walaupun belum tahu identitasnya, mereka hubungi ke negara mana, apakah Malaysia yang bersamaan mukanya, atau orang Singapura, atau orang Indonesia, atau orang Thailand. Kalau tidak ada identitasnya, maka jemaah ini akan tidak bisa terpantau. Jadi itu kalau masih dalam kondisinya hidup berada di rumah sakit. Apalagi sudah kondisinya sudah menjadi mayat, tentu dimasukkan ke kamar mayat ataupun ruangan-ruangan kulkas, peti-peti jenazah kulkas itu.
Itu jumlahnya bukan sedikit, seluruh dunia kan jumlahnya puluhan ribu. Nah, kulkas mayat itu tidak mungkin juga satu negara akan meriksa itu. Jadi akan ada kendala, apalagi tidak ada identitasnya. Itu akan susah bagi siapa saja untuk mengetahui di mana dan siapa dan kotak yang mana, yang putih yang mana jemaah itu. Wa subhanallahil azim. Bukratan wa asila. Jadi kalau gitu masing-masing pimpinan rombong ini harus kenal kepada pribadi masing-masing. 2 tahun, hampir 2 tahun. Jadi selama manasik itu sudah ada pendekatan, pengenalan dengan jemaah, tahu kita keadaannya. Kalau perlu, ya dalam manasik itu kita juga tahu kesehatannya, kemampuannya, tahu kita harus semuanya kemampuan jemaah ini. Jadi nggak boleh terlepas dari kita. Jadi selama manasik dengan kita, jemaah tahu kita mana yang sehat, mana yang nggak sehat, mana yang perlu dibantu tawaf, mana yang perlu dibantu melontar, mana yang berwakil. Kalau kita di KBHU itu sudah tahu semua. Jadi tidak instan dia. Kalau hanya ketika berangkat baru dikenal, itu memang tidak cukup. Jadi oleh sebab itu kita himbau kepada masyarakat yang ingin menaikkan ibadah haji, carilah kelompok bimbingan. Nah, kemudian kelompok bimbingan ini bersinergi. Dengan kloter yang dibantu oleh pemerintah, yang dibentuk oleh pemerintah, harus bersinergi. Jangan saling mengedepankan egonya sehingga membiarkan jemaah tidak terbimbing. Jadi jemaah ini semuanya sebab-sebabnya pertama dia keluar dari barisan, dan biasanya itu lansia. Kemudian setelah dia keluar tidak membawa atribut identitas. Kalau sekiranya ada identitas, walaupun dia berada di Rumah Sakit Arab Saudi, Rumah Sakit Arab Saudi akan menghubungi balai pengobatan kita yang ada di sana, apakah di Madinah atau di Jeddah atau di Mekah, itu pasti ada hubungan. Tapi ketika jemaah ini tidak ada identitasnya, itu akan susah akan menandainya dari mana, dan sebegitu jumlah banyak jemaah yang mungkin berada di rumah sakit, berada di kulkas-kulkas. Itu memang susah untuk mengidentitasnya. Jadi perlu mungkin kadang-kadang sampai pulang pun tetap tidak ketahuan. Jadi kalau sudah sekian lama, pemerintah juga tidak mungkin membiarkan mayat itu dalam kulkas. Maka yang tidak ada ahli warisnya maka akan dimakamkan oleh pihak pemerintah Arab Saudi di sana. Ya mungkin setelah dimakamkan tidak ada kabar-kabar rujukan kemana mereka rujuk, dan mereka tidak tahu mau kemana dirujuk. Sebenarnya puncak permasalahan yang terjadi bisa hilang itu pada hukumnya pada saat apa itu, Pak? Dalam semua, di Mekah bisa, di Arafah bisa. Makanya di Mekah itu pun bisa aja dia keluar. Dia keluar karena apalagi naik bus, begitu dia pulang nggak kenal dia busnya lagi. Jadi oleh sebab itu orang-orang tua atau yang pengenalannya kurang, walaupun yang sehat dia, seharusnya jamaah ini pergi berjamaah. Jangan pergi sendiri-sendiri. Itu yang kita anjurkan. Setiap pergi ke masjid berjamaah, paling tidak 3 orang. Kalau satu lupa masih ada dua lagi yang ingat. Karena kita berada di negeri orang yang bahasanya lain, komunikasinya lain, dan rata-rata di situ pendatang. Kalau kita tanya pun mana alamat ini, dia nggak tahu. Karena juga pendatang. Begitu juga pedagang kaki lima itu yang tahu dia kaki limanya. Kaki lima orang lain dia tidak tahu. Jadi yang paling penting sebenarnya jemaah yang berangkat ini harus bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji. Al-Azzu Al-Akram Rabbighfir Warham Wa'fu Watakarram Watajawaz Amma ta'lam. Kalau untuk jemaah multazam sendiri macam mana, Pak, ya? Selama dalam apa itu? Bapak karena sudah puluhan kali memimpin jemaah haji Indonesia, terutama dari kelompok umrah. Ya, kelompok bimbingan ibadah haji multazam Medan, KBHU Medan, kami mempunyai ustadz-ustadz yang ikut berangkat dalam kloter. Yang berangkat dalam kloter itu ada 3 orang. Jadi itu sudah cukup memadai. Ada 3 orang ustadz yang bergabung, ustadz saja dalam kloter. Kemudian banyak lagi ustadz-ustadz kita yang sedang belajar di sana, di Mekah atau di Madinah, itu kita aktifkan semua. Banyak ustadz-ustadz muda yang berangkat ataupun yang ikut membimbing jemaah itu. Jadi memang jemaah itu ya sangat memerlukan bimbingan yang maksimal. Jadi kalau umpamanya 1 orang membimbing 100 orang, 1 orang membimbing 200 orang, itu kayaknya mustahil, apalagi membawa tawaf.
Satu orang paling bisa membawa tawaf maksimal mungkin 30 orang, 20 orang. Kalau jemaah 100 orang yang bawa tawaf satu orang, itu sudah jelas nggak tahu lagi dia kemana arah jemaahnya di belakang, mungkin berbaur dengan jemaah-jemaah lain. Akhirnya kehilangan jejak. Jadi sebenarnya jemaah-jemaah ini dari awal dari sini harus memilih kelompok bimbingan yang berpengalaman. Kelompok bimbingan ibadah haji yang memang tahu suasana, kondisi, bahasa dan alamnya di sana. Itu yang penting. Kemudian memang kelompok bimbingan ini pun perlu tahu, jangan sekedar kelompok bimbingan dia tidak tahu dengan jemaahnya. Dia harus bisa membuat satu ukuran bahwa jemaah itu tidak terlepas, semua kegiatan terukur dengan KBIHU-nya. Di samping memang ada koordinasi dengan petugas-petugas dari Pulau Ter. Tapi selama ukuf itu pembimbing pun sebenarnya nggak bisa memikirkan diri dia Pak ya, harus memikirkan para anggota jemaah Pak ya. Ya, pada waktu ukuf dan malah sebelum ukuf itu kita sudah suruh siap-siap semuanya. Karena itu adalah acara inti, Al-Hajju Arafah, haji di Arafah. Itu benar-benar. Jadi kalau gitu kita harus bersinergi dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah di Arab Saudi Pak ya. Jadi sehingga kita terbantu dalam pengawasan jemaah dan juga terbantu dalam komunikasi, gitu Pak. Ya benar. Jadi dalam seluruh kegiatan itu harus dioptimalkan pembimbing. Karena jemaah itu memang sangat butuh dengan bimbingan. Jadi baik dia mukimin ataupun dia mahasiswa kita di sana, itu harus kita berdayakan. Umpamanya ada 2 bus, satu bus ada pembimbing, satu bus lagi tidak ada pembimbing. Ini yang ada pembimbing ini sebenarnya sudah orang Arab, mau kemana dibawa, ya akhirnya kemana pun dibawa dia sama dengan tidur di mobil, nggak tahu dia tempatnya. Paling setelah turun nanti satu tempat, baru bisa diterangkan sama dia. Begitu juga ibadah. Coba bayangkan kalau dari Mekah sampai Padang Arafah tidak ada yang memimpin talbiyahnya, tidak ada yang memimpin ibadahnya, ya tentu jemaah itu akan sangat-sangat was-was dengan ibadahnya. Jadi multajam dalam hal itu, pertama kita mengoptimalkan keberangkatan ustadz dengan aturan dari Indonesia, dan juga akan dibantu mahasiswa dan juga mukimin yang ada di sana. Jadi itu sebenarnya kelebihan multazam Pak ya. Dia sudah mempunyai jaringan dengan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Arab Saudi, sehingga waktu saat dia umroh atau haji bisa membantu atau diperdayakan Pak ya. Iya. Jadi multajam mempunyai staf, karena di samping multajam ini punya KBIHU, dia punya travel yang hampir setiap minggu ke sana. Jadi staf-staf multajam itu pada masa umroh itu kan semuanya istirahat, tidak ada kerjaan karena masuk haji. Maka mereka itu kita arahkan atau dialihkan ke tempat haji. Jadi mereka lah yang ikut membantu kita, dan memang sangat-sangat dibutuhkan bantuan untuk membimbing jemaah ini semuanya. Karena tidak mungkin kekal bersama kita membimbing jemaah yang begitu banyak. Disitulah perlu ada ustadz-ustadz yang membantu kita untuk pelaksanaan ibadah di sana. Jadi itu satu kelebihan dari multazam Pak ya, dengan kelompok umroh lainnya, karena jaringan dengan mahasiswa itu sudah terjalin sejak lama, sehingga waktu dia pelaksanaan haji mereka sudah siap berkumpul di markas multazam di Arab Saudi, Mekah atau Medina Pak ya. Iya, mereka begitu kita nyampe itu kan katakanlah membawa jemaah mau tawaf 300 orang. Kan mustahil satu orang membawa itu. Jadi mereka sudah nunggu di situ. Kita yang nunggu, kita pesan sesuai jumlah jemaah. Jadi mereka ikut bersama-sama kita tawaf di hari pertama. Dan yang membimbing tawafnya itu ada di depan, ada di tengah, ada di belakang, ada kiri, ada kanan, sehingga jemaah itu terbimbing. Jadi itu barangkali yang perlu ditiru ataupun diusahakan oleh KBIH yang lain. Tapi alhamdulillah multajam sudah sampai ke sana. Jadi gitu, salah satu juga ikut mengawasi jemaah kita mahasiswa itu. Jadi umrah dari haji dari multazam sangat terbantu, sehingga tidak ada jemaah yang hilang, gitu Pak. Ya, kalau jemaah ini terukur, terpantau, apapun permasalahan jemaah itu kan tidak terpisah dengan kita. Tapi kalau jemaah itu permasalahannya, keberadaannya terpisah dengan kita, di saat itu kita nggak bisa memantau jemaah. Jadi mungkin ada yang hilang, ada yang tertinggal, ada yang saat di jalan, ada yang nggak pulang. Jadi oleh sebab itu sebentar, katakanlah masuk waktu, habis waktu ataupun waktu makan siang nggak nampak,
itu sudah segera kita kirim pasukan kemana. Ya. Sampai Harapan Bapak apa lagi ke depan supaya jemaah Indonesia khusus dari Medan tak terjadi hal-hal yang seperti musim haji tahun ini? Harapan saya pertama, semua calon jemaah haruslah masuk kepada kelompok bimbingan ibadah, harus masuk. Kemudian para kelompok ibadah ini kalau memang tidak ada yang berangkat, supaya mencari merger KBIH yang betul berkualitas, sehingga jemaah itu apakah jemaah dia aslinya atau yang tumpangkan semua terbimbing dengan baik. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang tidak berangkat dia punya jemaah, jangan jemaah itu dibiarkan berangkat begitu aja. Kan begitu, mungkin ada sebagian kelompok KBIHU dia nggak berangkat, sedangkan jemaahnya berangkat, tapi jemaah itu tidak dialihkan ke KBIHU yang lain ataupun tidak MOU. Kita nggak tahu, mungkin karena dananya kurang dan lain-lain sehingga tidak ada MOU. Mungkin jangan itu yang dipandang, tapi bagaimana memandang jemaah ini bisa dibimbing. Tapi jemaah multazam sehat dari sejak berangkat dari Indonesia sampai di Arab Saudi sampai pulang ke kampung halaman. Selamat Pak ya. Alhamdulillah sehat selamat, dan kami tidak mengalami rintangan apapun dan tidak termasuk jemaah yang terlantar di Musdalifah. Amin ya Rabbil Alhamdulillah, mulai alamin. dari awal sampai akhir pelaksanaan ibadah jemaah multajam aman dan lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih Pak. عنا وكفر عنا سيئاتنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين الملك الحق المبين محمد. Assalamualaikum Bu. Bu, saya mau tanya macam mana pengalaman Ibu selama memimpin rombongan haji multazam, karena ada beberapa orang asal Indonesia yang masih hilang. Apa masalah itu? Ya, alhamdulillah kita multazam yang sedang berada di kelompok terbang 8 sampai pulangan kemarin, dari awal berangkat sampai pulang, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Halangan-halangan yang tidak terlalu kita nampak kelihatan untuk masalah yang seperti terdengar di tanah air tentang terlantar, itu semua tidak ada, alhamdulillah kita alami. Jadi kita alhamdulillah semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya puncak masalahnya di mana waktu bisa hilang, Bu? Di mana? Sebenarnya masalah kehilangan itu mungkin jemaah itu pemerintah sudah katakan jemaah harus menggunakan identitas. Sebenarnya kita jemaah haji ini sudah diberikan identitas oleh jemaah. Ini kadang yang terlepas.